Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang logika matematika. Sebelumnya jangan lupa di like, komen milik guru-guru SMK 1 Lelea. Nah, untuk pengertiannya, logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Nah, ini merupakan tabel dari logika matematika. Di sini ada penarikan kesimpulan, terbagi menjadi 3, ada silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Untuk pernyataan ada kalimat majemuk dan majemuk bersusun. Kalimat majemuk juga dibagi menjadi 4, ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, ini pernyataan. Pengertian dari pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu bukan pernyataan. Contoh dari pernyataan, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. Nah, misalkan di sini 5 adalah bilangan prima. Pernyataannya benar. Yang kedua, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Itu merupakan pernyataan, tapi bernilai salah. Yang ketiga, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Nah, itu bukan pernyataan, melainkan pertanyaan. Itu tidak bisa dibuktikan benar salahnya ya. Nah, jadi lambang dari pernyataannya itu bisa P, Q, R, dan seterusnya merupakan huruf kecil. Nilai dari kebenaran pernyataan, jika B itu benar, S itu salah. Misalkan contohnya di sini kalimat P, Bogor adalah kota hujan. Nah, itu bernilai benar. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang negasi atau ingkaran. Nah, lambangnya seperti ini ya. Untuk lambang dari ingkaran. Nah, dibacanya itu tidak atau bukan. Nah, contohnya tentukan negasi dari pernyataan berikut. Jika P 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka negasi P-nya itu 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7. Atau tidak benar bahwa 2 ditambah 5 sama dengan 7. Atau juga di sini untuk yang kedua, misalkan Q, semua pelajar berbaju putih. Nah, ingkaran dari pernyataan Q, tidak benar bahwa semua pelajar berbaju putih. Atau beberapa pelajar tidak berbaju putih. Atau ada pelajar yang tidak berbaju putih. Nah, tabel kebenaran dari ingkaran seperti ini. Untuk ingkaran benar, hasilnya salah. Nah, untuk salah, hasilnya itu benar. Nah, ini pernyataan majemuk. Ada disjungsi. Misalkan contohnya, Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Nah, ciri-ciri dari disjungsi itu atau. Kalau konjungsi, ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Nah, itu ciri-cirinya dan ya. Kalau implikasi, jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih biru. Nah, jika maka itu contoh dari implikasi. Dan yang keempat, biimplikasi. Aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Nah, contoh dari biimplikasi itu jika dan hanya jika.
Nah, ini tabel dari disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dibacanya seperti ini. Jika pernyataan B, P itu benar, Q itu benar, maka disjungsinya benar. Jika B benar, Q-nya salah, maka disjungsinya benar. Jika P salah, Q benar, disjungsinya benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka disjungsinya salah. Berikut juga dengan konjungsi, implikasi maupun biimplikasi. Jadi kalian harus tahu tabel-tabelnya. Ditulis ya anak-anak ya. Nah, cara untuk mengekspresikan implikasi ini seperti ini. Nah, di sini ada kalimat-kalimat untuk implikasi dari kehidupan sehari-hari ya. Misalkan, jika hari ini hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Yang kedua, jika tekanan gas diperbesar, maka mobil melaju kencang. Yang ketiga, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Jadi, ada jika dan makanya. Kalau implikasi ya. Nah, untuk inverse, jika P, maka hasilnya jika Q. Ini seperti ini. Untuk ingkarannya, converse dan kontraposisi. Nah, untuk di tabelnya seperti ini ya. Tabel kebenaran dari implikasi, converse, inverse, dan kontraposisinya. Ditulis juga ya. Nah, contohnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Tentukanlah converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran dari pernyataan seperti ini. Jika ABCD persegi, maka sisi-sisinya sama panjang. Diketahui, misalkan P-nya itu ABCD persegi, Q-nya sisi-sisinya sama panjang. Nah, penyelesaian atau jawabannya seperti ini. Untuk converse, Q maka P. Jika sisi-sisinya sama panjang, maka ABCD persegi. Nah, untuk inverse-nya, negasi P maka negasi Q. Jika ABCD bukan persegi, maka sisi-sisinya tidak sama panjang. Untuk kontraposisi, negasi P maka negasi Q maka negasi P. Jika sisi-sisinya tidak sama panjang, maka ABCD tidak persegi atau bukan persegi ya. Untuk ingkarannya, P dan negasi Q. ABCD persegi dan sisi-sisinya tidak sama panjang. Nah, yang kedua yaitu penarikan kesimpulan. Untuk istilahnya ada premis, ada konklusi, ada argumen ya. Untuk polanya menggunakan 3 yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Kalau premis yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Jadi kalian harus mencocokkannya dengan tabel kebenaran yang udah ditulis tadi. Nah, contohnya misalkan tunjukkan dengan tabel kebenaran premis pertama P maka Q, premis kedua P, maka konklusinya yaitu Q. Nah, ini seperti ini untuk tabelnya ya. Lanjut, untuk yang kedua pola penarikan kesimpulan, yaitu menggunakan modus ponens. Misalkan premis pertama P maka Q, premis kedua P, maka konklusi atau kesimpulannya Q. Dibacanya, jika diketahui P maka Q benar dan P benar, maka kesimpulan Q-nya itu benar. Contohnya seperti ini. Premis pertama, jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih dari 4. Premis kedua, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Konklusinya 5 itu lebih dari 4. Modus tollens. Premis pertama, P maka Q. Premis kedua negasi Q, maka konklusinya itu negasi P. Nah, dibacanya jika diketahui P maka Q benar dan negasi Q benar, maka kesimpulannya itu negasi P benar. Contohnya,
Premis pertama, jika hari ini hujan, maka cuaca dingin. Premis kedua, cuaca tidak dingin. Maka konklusinya hari ini tidak hujan. Nah, untuk yang ketiga yaitu prinsip silogisme. Premis pertama, P maka Q. Premis kedua, Q maka R. Konklusi atau kesimpulannya, P maka R. Dibacanya jika diketahui P maka Q benar dan Q maka R benar, maka disimpulkan P maka R itu benar. Contohnya seperti ini ya. Jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Premis kedua, jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Nah, kesimpulannya, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Jadi yang ininya tinggal dicoret ya, PSG-nya. Jadi ini kesimpulannya dan ini ya. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga semuanya dapat menonton, dan jangan lupa sekali lagi klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.